Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soimin, soimat warga Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah." Surah At-Taubah ayat 105. Bekerjalah kalian, beramallah kalian, niscaya Allah dan Rasulnya yang mulia dan orang-orang beriman menjadi saksi apa yang kalian kerjakan. Oleh karena itu, bekerja adalah ibadah. Bekerja adalah ibadah dan bekerja adalah membawa nilai-nilai amaliyah bagi seorang muslim dan muslimah. Oleh karena itu, kita harus perhatikan indeks daya saing Indonesia hari ini. Jangan sampai terpuruk terus pada angka yang kemudian tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kita bangga misalnya daya saing kota, daya saing negara, daya saing bangsa dan negara ini sudah berada pada posisi yang cukup bagus. 36 dari 137 negara dari Global Index yang Global Institute yang menyampaikan data ini. Nah, oleh karena itu, jadikan diri kita menjadi generasi terbaik hari ini, kemudian yang bekerja dengan sebaik-baiknya, apalagi menjelang kita bonus demografi di tahun 2025 sampai 2035, menjelang 100 tahun Indonesia merdeka. Oleh karena itu, kita sangat prihatin kalau seandainya ada pengangguran, ya kemudian wirausaha baru. Kota Banjarmasin programnya harus didukung oleh semua pihak. Nah, kemudian kita juga harus kreatif dalam beraktivitas. Nabi mengajarkan kita malu dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang usia 25 tahun sudah berdagang, bekerja dan sebagainya. Karena memang 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di dunia perdagangan. Oleh karena itu, bukan di ASN atau di PNS. Ya, oleh karena itu, ciptakan sendiri lowongan kerja. Nah, kemudian Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Oleh karena itu, jangan sampai 9 juta pengangguran di Indonesia hari ini gara-gara virus corona COVID-19 bertambah. Ya, 10% pengangguran di Indonesia. Itu yang juga terjadi pada Kota Banjarmasin. 9 juta pengangguran dari 100 juta angkatan kerja Indonesia. Pekerjaan baru menyebabkan kita harus punya kompetensi baru. Karena memang 2/3 pekerjaan hari ini dalam era revolusi industri 4.0, 2/3 pekerjaan diganti oleh robotik, diganti oleh artificial intelligence, kecerdasan buatan dan sebagainya. Akan ada hampir 75% orang yang berganti profesi. Yang ada 375 juta penduduk dunia yang harus ini berganti profesi karena mereka sudah tidak diperlukan lagi. Misalnya penjaga palang pintu di jalan tol dan sebagainya udah automatically dan juga diganti dengan kartu dan sebagainya. Kita sudah lama meninggalkan dompet, kita sudah lama meninggalkan kartu kredit, berubah ke aplikasi pembayaran, ya, financial technology, aplikasi pembayaran itu merupakan tantangan bagi kita ke depan. Oleh karena itu, jangan sampai 47% data McKinsey akan kehilangan pekerjaan, tetapi pada saat yang sama, ya, angkanya tidak main-main, 23 juta loh penduduk Indonesia yang akan kehilangan pekerjaan. Tetapi revolusi industri 4.0 ini memberikan kesempatan bagi ruang pekerjaan untuk hampir 40 juta. Tetapi harus punya kompetensi, baik penguasaan terhadap bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa dan sebagainya, termasuk bahasa komputer, ya, bahasa programmer. Ada coding, kemudian ada programmer, kemudian juga ada profesi-profesi lain, security, konten kreatif dan sebagainya. Sehingga kemudian ada banyak orang yang bisa menghasilkan uang dari YouTube. Ada sekian banyak juta orang yang kemudian berpenghasilan jutaan rupiah per hari di sosial media. Itu adalah sebuah model-model pekerjaan baru yang dulunya tidak ada, tapi kemudian hari ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua, terutama bagi startup baru kita, yang kemudian mereka ini adalah generasi terbaik umat ini hari ini. Oleh karena itu, jadikan diri kita
paham betul, baca Quran dengan sebaik-baiknya, baca hadis dengan sebaik-baiknya, pelajari ilmu-ilmu pengetahuan pada saat yang sama. Ya, kita meyakini bahwa agama tanpa ilmu pengetahuan akan lemah, tetapi ilmu pengetahuan tanpa agama akan tersesat. Tebarkan kebaikan, karena Islam mengajarkan siapa yang memulai sebuah amal kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala dari seluruh amal kebaikan. Man sanna sunnatan fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruh. Ya, siapa yang memulai sebuah amal kebaikan dalam Islam maka dia akan mendapatkan pahala atas kebaikan. Apabila ada orang yang mengikutinya, maka dia juga akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Sebaliknya, man sanna sunnatan fil Islam man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang memulai sebuah amal kemaksiatan, ya, maka kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosa dari perbuatan tersebut dan dosa orang-orang yang telah mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.